Halo. Pada hari ini kita ada hari spesial, di mana pada hari ini keluarga Yorex Tule mempersilahkan kita untuk melakukan pembaktian ibadah syukur, di mana Tuhan sedang memberkati pernikahan kedua mempelai. Seharusnya kami datang ke NTT ya, tapi Tuhan memberikannya tempatnya di sini saja sebagai ilmu. Ganti dari pemberkatan di sana ya, ucapan syukurnya di sini. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita melakukan ibadah kita mulai dengan bersaat yang sejenak. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan litani Mazmur dengan cara berdalasan. Berdasarkan Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 disambung dengan ayat 26 sampai 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kebenaran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah kepada mereka yang beriman pada Tuhan Yesus. Allahku, Engkau aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku hendak berterima. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. Mari kita awali dengan memuji Tuhan sebagai pembuka pujian. Terpujilah Allah. Baik 3, 1 dan 2. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
pada sore hari ini bersama dengan keluarga Bapak Yonex Tule dan sang istri Ibu Ita Baba, kami naikkan syukur kami kepadamu. Sekarang kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Ya Roh Kudus, bersabdalah bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab, mari kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita sambut dengan menyanyi firman. Ya, dalam rangka ucapan syukur keluarga Yonex Tule dan sang istri Ibu Ita Baba yang waktu itu diberkati tanggal berapa ya? 5 September. 5 September. Berarti sudah 2 bulan ya? Berarti masih mesra-mesranya ini ya? Masih bulan madu. Iya. Nah, dari Injil Matius 19 ayat 6 tadi, renungan kita saya beri judul kekuatan dari sebuah komitmen. Ya, saudara-saudara, kita semua tahu bahwa kekuatan dan kelanggengan dalam sebuah rumah tangga itu terletak pada komitmen bersama untuk membangun rumah tangga sampai Tuhan memisahkan dalam kematian. Waktu janji nikah Yonex dan kita ada kata itu kematian, bunyinya gimana? Sampai Tuhan atau sampai maut memisahkan? Sampai maut memisahkan. Iya. Nah, rumus
ketulusan janji pernikahan itulah inti dari perintah Tuhan Yesus tadi, yaitu bahwa apa yang telah dipersatukan Allah sebenarnya tidak boleh diceraikan manusia. Ya, namun katanya nih, komitmen dalam rumah tangga itu akhir-akhir ini sudah semakin berkurang. Ya, saya ingat humor nih ya. Jadi sebelum pernikahan sebutlah sang perempuan namanya Susi dan yang laki-laki namanya Andi. Susi bilang begini, aku mau menikah denganmu asal engkau berjanji kita akan sehidup semati. Andi menjawab, maksudmu sampai mati aku akan tetap menjadi suamimu dan kau akan tetap menjadi istriku? Ya, kata Susi. Lalu Andi berkata, ya kalau itu maumu, baik, aku berjanji akan tetap menjadi suamimu sampai mati dan kau akan tetap menjadi istriku sampai mati. Nah, 10 tahun setelah pernikahan, sang istri Susi berkata, dasar pembohong, teganya kau ingkari janji. Pak Andi mengatakan, bohong apa dan janji mana yang ingkari? Kata Bu Susi, janjimu dulu kita akan sehidup semati. Kata Pak Andi, ya lalu apa yang kau ingkari? Sampai saat ini aku masih menjadi suamimu dan kau masih menjadi istriku. Kata Susi, tapi mengapa kau menikah lagi? Kata Andi, ya aku kan tidak pernah berjanji kalau tidak akan menikah lagi. Aku gak pernah berjanji tidak akan menikah lagi. Yang aku janjikan sampai mati akan tetap menjadi suamimu dan kau tetap menjadi istriku. Bagaimana kau mengatakan aku mengingkari janji? Susi hanya bengong saja. Ya, saudara, ini cerita humor, tetapi inilah gambaran. Ya, gambaran sang suami, tapi juga bisa sang istri yang tidak berkomitmen dalam pernikahan. Komitmen itu secara sederhana berarti tekad. Tekad tentu dalam keterikatan, tekad yang kuat kepada sesuatu. Ya, apakah itu kepada orang, kepada janji atau yang lainnya. Dan komitmen ini penting. Komitmen itu dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Misalnya komitmen dalam pekerjaan. Orang yang berkomitmen dalam pekerjaannya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tugas apapun yang diberikan kepadanya dia lakukan. Orang yang bekerja dengan komitmen akan menghasilkan hal-hal yang baik dalam pekerjaan. Begitupun juga komitmen dalam pelayanan. Ya, setiap pelayan Tuhan di gereja juga harus berkomitmen. Komitmennya harus penuh hati. Apakah mau jadi kantoria? Kita kantoria ya. Tinggal Pak Yonex mau melayani di bidang apa ini ya? Mau main musik, mau jadi kantoria, pengurus badan pelayanan, harus dilakukan dengan komitmen. Artinya jangan main-main dengan pelayanan, jangan hanya sekedar menjalankan tugas. Dan tentu saja komitmen dalam perkawinan. Pasangan suami istri yang berkomitmen menjaga perkawinannya tetap langgeng, maka dia akan berusaha keras, berusaha dengan sungguh-sungguh
agar hidup pernikahannya bahagia. Dan pasangan yang berkomitmen akan menghindari peluang sekecil apapun untuk selingkuh. Komitmen seumur hidup. Pernikahan adalah ikatan komitmen seumur hidup. Jadi bukan nanti kalau saya sudah bosan atau kita bosan, kita pisah. Ya. Atau nanti kalau ada yang lain, ya jangan marah ya kalau saya tinggalkan kamu. Bukan seperti itu. Juga komitmen bukan sekedar kata-kata. Jadi baik suami maupun istri haruslah berjuang untuk setia, berjuang untuk dapat dipercaya. Bahkan mungkin dalam perjalanan rumah tangga saat cinta kasih mungkin mulai memudar, maka komitmen itu menghangatkan kembali cinta. Nah, sekali lagi sayangnya sekarang ini orang cenderung menganggap remeh sebuah komitmen, sehingga terjadilah perselingkuhan. Video berikut ini bisa kita lihat bagaimana perselingkuhan itu terjadi ya. Kita lihat, mudah-mudahan suaranya udah nyala. Halo Pak. Ya, halo Pak. Ini Bapak juga teman hari hujan Pak. Iya. Temennya cowok atau cewek Pak? Cewek Pak, itu teman waktu sekolah SMA dulu. Udah nikah? Ya, janda Pak. Iya Pak, dia mau pulang ya? Enggak mau pulang Pak. Gimana di situ? Kasian kan teman-teman Pak. Nanti bisa dibilang. Jadi rupanya sama-sama selingkuh ya. Suami selingkuh, istri juga selingkuh. Makanya waktu suaminya bilang saya mau pulang, kata istri nggak usah, karena sama-sama punya selingkuhan. Atau video berikut. Ketika suami istri sama-sama selingkuh. Dua-duanya selingkuh rupanya. Akhirnya saling tahu ya. Ada lagi nih, cuma ini jangan diikuti ya penjelasannya. Jadi ada seorang perempuan atau istri bertanya pada laki-laki, kenapa kalau istri selingkuh diceraikan, tapi kalau suami selingkuh tetap dipertahankan gitu. Kita dengar penjelasannya. Belum. Kenapa kalau bini selingkuh pasti dicerai sama laki? Tapi kalau orang laki selingkuh pasti dimaafin sama bininya. Nah, ibaratnya bini itu gembok, laki kunci. Kalau gembok udah rusak, gampang dimasukin malis. Satu-satunya cara itu gembok dibuang, ganti sama yang baru. Tapi kalau kunci, biar kakak banyak masukin gembok, dia mau apa rusak. Laki doang. Jangan diikuti ya penjelasannya ya. Karena katanya laki-laki itu kayak kunci, perempuan itu kayak gembok. Jadi kalau gembok udah rusak ya dibuang. Tapi kan kunci nggak pernah rusak ya. Ini agak, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya penjelasan perempuan ini. Ya kita dengarkan saja. Fakta istri yang selingkuh. Ternyata benar ya, istri kalau sudah selingkuh, dia tidak akan pernah kembali seperti yang kita kenal dulu. Semua akan berubah, meskipun dia masih bersama suami, tapi cinta dan nafsunya hanya untuk selingkuhannya. Karena istri yang selingkuh pasti dengan hati, bukan lagi soal nafsu. Bahkan dia rela melakukan apapun
apapun demi selingkuhannya. Apalagi kalau sampai dia sudah berhubungan badan. Maka sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa melupakan selingkuhannya. Jadi jangan harap kalau istri sudah selingkuh, dia akan kembali mencintaimu, apalagi punya nafsu denganmu. Meskipun dia mau berhubungan badan denganmu, dia seperti boneka yang tidak ada nafsu sedikit pun. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Iya. Tapi memang katanya kalau perempuan itu selalu melibatkan hati ya. Kalau laki-laki fisik. Oke, jadi itulah sebab perselingkuhan. Nah, konon katanya orang yang selingkuh itu cepat mati. Konon, ini konon, ya. Konon, ya entah benar atau betul. Ya, ini konon. Nah, kalau begitu saudara, apakah komitmen seorang suami? Ya, sebagaimana janji pernikahan di semua gereja, suami dipanggil untuk mengasihi istri dengan kasih yang bersedia mengorbankan diri, dengan kasih seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri, dan dia rela, ya, dia rela mengutamakan istrinya. Nah, itulah yang kita rasakan juga dalam kasih Kristus, ya. Kasih Kristus kepada kita adalah kasih yang bersedia mengorbankan diri, memberi yang terbaik, mengutamakan kita. Lalu komitmen seorang suami adalah menjadi kepala keluarga yang melayani. Suami adalah kepala keluarga, tetapi tanggung jawab ini datang bukan dengan otoriter, bukan dengan gaya memerintah, tetapi dengan melayani juga. Memimpin tetapi sekaligus melayani. Memimpin tetapi sekaligus mengayomi. Nah, mengayominya dengan kasih, bukan dengan kekerasan atau kekasaran. Berikutnya, dia menerima dan mengasihi istri apa adanya. Nah, ini beda dengan mengasihi istri ada apanya. Ini beda. Apa adanya? Karena kan pernikahan sekarang nampaknya sudah jauh dari dijodohkan oleh orang tua. Pernikahan sekarang lebih banyak pada pilihan sendiri. Tentu ketika memilih pasangan hidup, dia sudah tahu apa kekurangan pasangan, apa kelebihannya. Nah, demikian juga seperti Tuhan menerima kita apa adanya, demikianlah juga suami. Lalu bersedia menerima yang terburuk yang terjadi dengan istrinya. Jadi misalkan dalam perjalanan hidup rumah tangga ada sesuatu yang menimpa sang istri tidak seperti yang diharapkan. Apakah istrinya tidak bisa memiliki anak, atau istrinya sakit-sakitan dan seterusnya, maka dia harus bersedia menerima yang terburuk itu. Menghadapi perbedaan dengan bijak. Nah, ini Yonex dan Ita ini satu suku. Satu suku ya. Berarti lebih banyak persamaannya ya. Walaupun tetap ada perbedaan ya. Tapi bayangkan kalau perbedaan itu beda suku. Katakanlah Jawa yang lembut dan ya Ambon yang meletup-letup. Nah, itu terasa ya. Jadi menerima perbedaan dengan bijak, karena perbedaan itu sebenarnya indah.
Nah, apakah komitmen seorang istri? Dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dia tunduk. Dia inilah indahnya dasar pernikahan Kristen. Selalu dikaitkan dengan kasih Kristus. Ya, selalu dikaitkan dengan kasih Kristus. Tadi kan suami kasihilah istrimu. Mengapa? Karena Kristus mengasihi jemaat. Istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Dasar pernikahan seperti ini tidak akan kita temukan di pemeluk agama lain. Gak ada tuh. Gak ada. Kebanyakan pernikahan hanya dihubungkan dengan segi fisik saja. Tapi kalau pernikahan Kristen bukan hanya segi fisik, tetapi juga rohani. Ya, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya, tentu ini bukan berarti tunduk tanpa berpikir matang. Ya, suami kalau melakukan sesuatu yang tidak baik atau menyuruh sesuatu yang tidak baik, ya tentu istri boleh dong protes atau mengungkapkan pendapat yang lain, boleh-boleh saja. Lalu komitmen menyerahkan diri, ya seperti disebutkan dalam 1 Korintus 7 ayat 4, bahwa seorang istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada suaminya. Nah, ini berarti dia berkomitmen setia menjadi milik suami sepenuhnya, sebagaimana tadi juga suami. Komitmen untuk menjadi penolong yang sepadan. Nah, kita tahu waktu Tuhan hendak menciptakan perempuan, Tuhan mengatakan Aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi Adam. Memang penolong itu posisinya lebih tinggi sebenarnya. Dia lebih kuat, dia lebih di atas. Tetapi ada kata sepadan. Iya, secara arti harfiah sebenarnya perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki karena dia dijadikan sebagai penolong. Tetapi bukan berarti istri itu penolong lalu istri mengambil alih menjadi kepala. Bukan dalam itu artinya. Sepadan artinya ada kemitraan. Suami istri itu mitra yang sejajar. Sebagaimana orang mitra dagang saling menguntungkan, nah demikianlah juga suami istri harus berusaha hidup saling menguntungkan, saling memberi yang terbaik, lalu memberikan dengan tangan terbuka. Istri yang cakap adalah istri yang murah hati. Dia suka menolong orang lain, termasuk suaminya kalau dalam kesulitan. Dan itu juga berarti sang istri orientasi atau arah hidupnya pada kebaikan. Keinginan seorang istri adalah untuk berbuat baik kepada suaminya, bukan berbuat jahat. Dan kebaikan inilah yang selalu dapat kita baca dalam Alkitab kita. Komitmen melalui kasih dan kebijaksanaan. Jadi membangun rumah tangga itu dibangun oleh kebijaksanaan yang disebutkan di dalam kitab Amsal. Ya, Amsal pasal terakhir itu ya. Bagaimana tugas seorang istri. Nah, coba kita lihat lagi Amsal terakhir kalau nggak salah ya. Amsal 30
satu, ya. Nah, itulah kebijaksanaan. Istri yang bijak itu bagaimana? Ya. Dan tentu sebagaimana tadi suami menerima istri apa adanya, maka istri juga menerima suami apa adanya. Karena memang itulah pilihan diri sendiri, ya, bertanggung jawab atas pilihan. Sudah tahu latar belakang suami, keinginannya, sifat-sifat baik dan buruknya, dan mengasihi secara konsisten. Istri Kristen diharapkan memiliki kasih yang tulus, yang bersumber pada Allah, kasih yang tanpa syarat, mau mengampuni, dan selalu berusaha memberi yang terbaik. Jadi kesimpulan kita, pernikahan itu adalah sebuah persekutuan yang di dalamnya ada komitmen yang kuat, mau berpegang teguh pada janji pernikahan yang didasarkan pada kasih Kristus. Dan komitmen ini sampai Tuhan memisahkan dalam kematian. Dan ini berarti ya harus tetap bersama, tidak peduli apapun kondisinya, berusaha bersama. Dan yang terakhir, ingatlah selalu janji pernikahan. Jadi kalau lagi marah-marah, ada keinginan untuk berpisah, ingat dulu janji nikahnya apa, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ini ya, ingat selalu itu janji nikah, supaya hidup pernikahan kita bahagia. Selamat kepada Pak Yolex dan Ibu Ita, jalani hidup pernikahan sampai Tuhan memisahkan kalian berdua dalam kematian. Amin. Kita bersaat hening. Sebelum kita memasuki persembahan untuk kedua mempelai keluarga yang Rex dan Ibu Ita Bapak, apakah ada kesaksian bagaimana pertemuan awal masalahnya karena kami ingin mendengar sehingga terjadilah pemberkatan yang diberkati oleh Tuhan. Omong silakan. Di depan sini. Silakan. Berdua. Baiknya, salam. Selamat sore untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta beserta jemaat yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama terima kasih banyak untuk ibadah syukur yang hari Bapak Pendeta. Saya bersama istri mengucapkan terima kasih banyak sudah diterima di sini. Ada Bapak Pendeta minta dan untuk sedikit bersaksi mengenai perjalanan atau pertemuan saya bersama istri. Jadi kami sudah kenal semenjak kuliah. Semenjak kuliah 2014 sama-sama kuliah di satu universitas, satu fakultas, itu peternakan. Jadi semenjak kuliah ya kami berteman seperti biasa, ya, tidak ada hubungan spesial, tidak saling suka juga. Semenjak selesai kuliah 2018 saya selesai duluan. Habis itu setelah 3 bulan ya baru istri wisuda. Setelah itu saya juga masih belum bekerja selama kurang lebih 6 bulan. Jadi pas 2019
bulan Juni ada tawaran pekerjaan ke sini, saya terima. Ya, istri belum dapat kepastian untuk ikut gitu. Jadi semenjak saya teruskan untuk sini, tiba-tiba dia telepon saya, seingat saya pas malam jam habis maghrib jam 7. Ya, jadi dia telepon saya, kalau kami orang Kupang, terutama Rote, biasa panggil To'o. To'o itu sebutannya pangkat untuk laki-laki. Ya, pangkat Om. Jadi panggil To'o, telepon To'o, bisa ke rumah nggak? Jadi untuk apa? Bilang, tolong datang untuk minta izin ke orang tua untuk kerja ke sini. Soalnya waktu itu emang istri saya emang ada riwayat sakit mah sama lambung, jadi orang tua khawatir juga untuk melepas untuk ke sini. Jadi kami sama-sama rote, jadi mungkin di situ orang tuanya berpikir bahwa oh adalah saudara yang bisa dititipkan. Jadi kalau dia rantau ya ada rasa yang bisa jaga gitu. Jadi saya ke sana langsung diizinin. Setelah itu kami berangkat pas tanggal berapa ya? 15 Juni 2019. Ke sini kiranya satu lokasi. Atau di sini saat ini kami beda lokasi. Pas saya di Sukajaya di Sela Kencana, istri di Centayan di Cisaat. Sering berjalan waktu, kami juga nggak ada perasaan spesial apa-apa. Sejak saat itu ya saling dia dengan istri dengan perjalanan hidupnya, saya dengan perjalanan hidup saya. Masing-masing punya kisah sendiri-sendiri. Ya, kami berjalan, tapi ya untuk komunikasi sering jalan. Kita sering berkumpul juga, ada teman-teman juga, ada Pak Ridho juga, ada Pak Alken, kami sering kumpul bersama, sering berjalan waktu. Pas 2024, singkat saya itu saya pulang, orang tua saya berdua, Papa dan Mama dipanggil Tuhan Maha Kuasa, sekaligus pas bulan Mei 2024, tapi sebelum itu saya panggil dia, saya ngomong sama istri ini Wita. Saya ingat saya bilang saya pulang karena memang orang tua bapak udah waktu itu udah umur 88, ibu udah 76, setahun lalu 2024. Jadi saya panggil, saya bilang kamu mau nggak sama saya? Langsung ya, begitu saya langsung, karena memang kita udah saling kenal, saling kenal juga. Saya udah tahu dia udah tahu saya juga. Kita sama-sama apa ya? Sama-sama ya dibilang sama-sama singgah juga, terus ya saya juga butuh dia ya. Karena memang saya bisa dibilang ya secara agama pun, secara iman pun saya belum saya masih butuh sosok yang bisa membimbing saya, ya setidaknya mengingatkan saya kalau misalkan oh kamu nggak boleh gitu, oh ini salah gitu ya. Ya saya tahu itu memang salah satu masih kekurangan saya, dan ya saya lihat ya memang ada di dia. Ya mungkin kita sebagai laki-laki ya pasti tahu lah pada saatnya ya kita biasa kemana-mana, tapi oh ini mungkin ini udah saatnya. Jadi itu mungkin itu yang saya dapat. Jadi waktu itu emang saya pun langsung, saya nggak ajak pacaran, ya saya nggak ajak pacaran. Saya bilang kamu mau tahun depan kita nikah. Ya, saya mau tahun depan kita nikah. Tapi waktu
memang ya dia juga belum ada perasaan. Saya sih udah sedikit ya menyukai, udah menyukai, sedikit menyukai, cuma ya belum bisa dibilang belum terlalu untuk ini juga takutnya dia nggak mau gitu sama saya kan. Jadi sisain lah, bisa dibilang kadang-kadang kalau sisain sedikit itu rasa untuk diterima, rasa untuk kalau misalkan ini dia nggak terima ya kita udah siap. Jadi udah kalau kamu mau tahun depan kita nikah. Itu saya ngomong ke dia, tapi waktu itu belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Sampai saya pulang ke kampung, pas waktu itu bulan Mei, pergi sama Bapak. Pas waktu itu emang saya udah pengajuan cuti, emang mau pulang juga. Tapi memang pas itu cobaan Tuhan. Pas mau pulang, pas Bapak sakit, ya udah pas langsung saya pulang. Cobaan memang Tuhan kasih cobaan yang luar biasa, tapi di balik itu memang ada berkat yang luar biasa. Setelah orang tua mama meninggal 1 minggu, tanggal 18 Mei, bapak tanggal 26. Jadi saya pulang dalam waktu 1 minggu itu, 1 bulan itu, kedua orang tua betul-betul meninggalkan saya. Jadi saya bungsu, yang belum nikah saya. Jadi memang orang tua mana calon istrinya mana? Saya belum berani bilang, saya bilang ada. Terus keluarga pun pada udah kumpul semua. Itu kan keluarga besar. Kalau kami orang itu emang keluarga besar pasti ada. Jadi saat itu dikumpulkan, ditanya gimana calonnya mana? Soalnya kan sisa kalau saya dipanggil di kampung berarti pangkat bapak. Ya karena memang Tule keluarga besar ya. Nah, jadi dipanggil pangkat bapak. Jadi gimana calon istri? Saya bilang kasih waktu saya sampai Desember. Ya, sampai akhir tahun itu 2024. Itu saya balik. Setelah balik pas bulan Agustus ya September ya akhir Agustus saya mulai beranikan untuk ngomong lagi. Lebih dekat. Soalnya ya ini sampai akhir tahun aja ini. Dikasih kesempatan, udah janji ke orang tua di kampung. Gimana kalau misalkan sampai tahun nggak ada, kami jodohkan kamu sama ada di sini vikaris, ya ada. Udah di ini juga cuman saya bilang tunggu dulu sampai akhir tahun nanti saya kasih jawaban. Jadi pas datang balik lagi di sini. Ya, pas akhir Agustus ya kita dekat ya. Sebenarnya kalau misalkan saya bilang kamu ada butuh bantuan apa kabari saya aja. Ya mungkin itu laki-laki ya. Itu laki-laki kalau misalkan pengen dekat coba pengen dapatkan ceweknya pasti ya berjuang mati-matian. Jadi di situ Tuhan buka jalan, Tuhan luruskan semuanya. Jadi pas akhir Agustus udah mulai istri udah mulai ada rasa. Jadi pas tanggal 5 September jadian. Tapi jadian saya langsung tanggal ini lama. Saya bilang saya ikat sekarang, tahun depan kita nikah. Jadi pas 5 September 2024 saya ikat istri saya tunangan dan masa ininya tunangan. Itu langsung kasih kabar, langsung saya kabar ke kampung dalam waktu singkat ya 1 tahun. Puji Tuhan kami di sini cuma keluarga di sana yang bertemu, keluarga besar. Jadi
saya bersyukur oleh berkat Tuhan luar biasa. Tidak ada hambatan sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Saya habis itu, oh ya, saya lupa, pas Februari itu awal tahun tuh adik istri, ya, adik istri ya meninggal. Jadi memang cobaan buat kami juga. Tapi di balik itu semua ya Tuhan berikan semua kelancaran. Yaitu suatu yang memang berkat yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan berikan pada kami sampai dengan tanggal 5 September kemarin. Kami diberkati di gereja jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Itu memang suatu kelancaran yang Tuhan berikan. Gerejanya apa? Gereja Gemit. Gemit. Di satu sisi ya keluarga semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak. Support dan doa dari sini juga sangat membantu sampai semuanya berjalan dengan baik sampai kami pulang, sampai kami kembali di sini sama-sama kami semua saya dan istri masih berkumpul di sini. Ya, saya juga mohon doanya keluarga kecil yang baru kami bangun ini mudah-mudahan kedepannya diberikan kelancaran dan kesehatan bagi kami berdua. Mungkin itu kisah singkat dari kami. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Terima kasih, begitu sangat indah pertemuannya ya. Tapi itu semua adalah pertemuan dari diatur oleh Tuhan pasar tahun mereka. Dengan munculnya kasih sayang dan telah diberkati Tuhan ternyata sudah membuahkan hasil dari kasih sayang mereka berdua dengan sudah adanya anugerah dari Tuhan calon anak terkasih. Semoga lancar sampai akhir hayat. Semoga ibu dan baby juga di dalam kandungannya tetap sehat ya. Untuk itu jangan lupa asistasilah ke GKI. Ya, marilah kita memasuki pada persembahan kita. Persembahan kita terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berangkat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita iringi persembahan kita ini dalam memuji Tuhan, syukur pada-Mu ya Allah. Oh
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah beri waktu untuk memberikan persembahan syukur kami. Terima kasih juga untuk keluarga yang baru, Bapak Yonex Tule dan Ibu Ita Baba. Terima kasih Tuhan sudah memberikan buah cinta kasih dalam kandungan Ibu Ita. Kiranya Tuhan terus memberkati pertumbuhan janin menjadi bayi, dan nanti pada waktunya semakin bertumbuh sehat untuk melahirkan dengan selamat, sehingga menjadi bertambahlah sukacita keluarga Tule dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga kehidupan rumah tangga kami masing-masing dalam segala apa yang kami perjuangkan untuk kebahagiaan rumah tangga kami, untuk berkat-berkat Tuhan, untuk segala sesuatu yang kami harapkan yang baik dari Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami akhiri doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita tutup persekutuan ibadah ini dengan pujian dari NKB 201 bait 1 dan 2 di jalan hidup. Ya, marilah kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Taatilah firman Tuhan dan berlakukanlah itu dalam kehidupanmu.
maka terimalah berkat Tuhan. Maka Allah, Bapa sumber rahmat dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah mengucapkan syukur. Sekali lagi selamat buat Adonex dan Ibu Ita ya. Kiranya rumah tangga terus terberkati dengan sukacita dan kebahagiaan. Ada pengumuman hari Sabtu tanggal 15 November kita bakti rumah tangga di rumah keluarga Bapak Ibu Lampu Bolon ya, di rumah Opung pukul 17. Pukul 17 diharapkan kehadiran kita semua supaya kita dapat bersekutu bersama di rumah keluarga Opung Lampu Bolon di Perumahan Gading Indah. Ya. Gading Kencana Gading. Gading Kencana ya. Gading Kencana. Seperti biasa nanti ada yang berangkat dari gereja nanti diatur, saya minta informasikan lagi. Kemudian kita akan foto bersama dan keluarga juga sudah menyiapkan makanan dan minuman buat kita nikmati bersama. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak kalau kami dapat bersama-sama bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan bagi keluarga yang baru, keluarga Pak Yonex dan Ibu kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami semua untuk berkomitmen dengan teguh pada pernikahan kami. Dan Bapak sebagai ungkapan syukur, keluarga juga sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi kami. Tuhan sucikan dan kuduskan supaya kami memperoleh kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami juga teringat akan orang-orang yang mungkin belum mendapatkan makanan dan minuman seperti kami. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami menyambut berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita foto dulu di sini.